Adu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Perempuan ini menemukan hidayah Islam di negara sejauh 12.000 km dari tanah tempat kelahirannya. Audur Linda Sonjudottir, demikian namanya, lahir 22 tahun lalu di Mosfellsbær, sebuah kota kecil di Islandia. Saat dirinya masih kecil, dia dirawat ibu kandungnya seorang diri. Linda mengenang, masa kecilnya diwarnai kebahagiaan. Ia dan kedua saudaranya saat itu cukup taat beribadah. Kebiasaan itu terbangun berkat didikan orang tuanya. Keluarganya selalu rutin pergi ke tempat upacara keagamaan setiap akhir pekan. Sejak kecil, saya termasuk orang yang taat beribadah. Setiap akhir pekan, kami selalu menyempatkan diri untuk hadir di tempat ibadah dan acara keagamaan tiap musim panas. Linda kecil mengenyam pendidikan dasar di kota tempat kelahirannya. Sejak itu, ia mulai tertarik pada berbagai bahan bacaan, termasuk literatur yang mengarahkan orang agar tidak beragama. Ia ingat, saat berusia 12 tahun dirinya mulai mengeklaim sebagai seorang ateis. Menginjak masa remaja, Linda tidak hanya gemar membaca, tetapi juga rekreasi dan sport. Bahkan, gadis tersebut mendaftar pada sebuah klub amatir sepak bola wanita setempat. Selain itu, ia juga menekuni cabang olahraga angkat beban. Beberapa kompetisi lokal pernah diikutinya. Menjelang akhir masa sekolah menengah, Linda tertarik pada bidang baru, yakni otomotif. Baginya, penampilan seorang perempuan di atas kendaraan roda 2 begitu memukau. Saat itu, ia tidak hanya mempelajari keterampilan mengendarai sepeda motor, tetapi juga seluk-beluk mesin. Sampai-sampai, dirinya mengikuti kursus mekanik selama beberapa tahun. Berbekal sertifikat dari kursus itu, ia memberanikan diri untuk melamar pekerjaan di beberapa perusahaan otomotif. Ternyata, sebuah korporasi ternama merekrutnya untuk beberapa tahun. Sambil berkarier dan mengumpulkan uang, perempuan yang hobi jalan-jalan itu juga mengikuti klub sepeda motor trail. Suatu hari, rekannya mengungkapkan ide yang cukup fantastis, berkeliling dunia dengan sepeda motor. Bagi Linda, gagasan itu adalah tantangan tersendiri. Setelah mengumpulkan dana yang cukup, ia bersama dengan kawannya memulai perjalanan jauh. 4 bulan lamanya mereka berkeliling Asia Tenggara dan Australia dengan sepeda motor. 2 region itu dipilih karena menjanjikan pengalaman baru bagi seorang Islandia yang jarang mengalami iklim tropis. Bali menjadi salah satu destinasi utama Linda dalam petualangannya. Ia mengaku terkesan dengan keramah tamahan orang-orang Indonesia, khususnya yang dijumpainya di Pulau Dewata. Menurutnya, kebanyakan warga setempat menyambutnya dengan baik. Tak butuh waktu lama, ia pun jatuh cinta pada negeri ini. Masih di Bali, dirinya menemukan hobi baru, yakni bermusik. Bahkan, Linda kemudian memutuskan untuk berkarier sebagai pemain gitar sejak 2019. Pekerjaannya di perusahaan otomotif pun dilepaskannya. Pada akhir tahun lalu, ia memulai profesi barunya sebagai musisi jalanan di beberapa kota di Bali. Sayangnya, pandemi virus corona membuat aktivitasnya sempat terhenti. Apalagi, Linda sempat mengalami kecelakaan yang meskipun kecil membuat kakinya kesulitan berjalan normal untuk beberapa bulan. Saya mengalami patah jari kaki sewaktu kecelakaan saat naik sepeda bulan Juni lalu. Sampai tidak bisa berjalan selama 2 bulan. Sehingga rutinitas saya di Bali terhenti, tuturnya. Selama di ibu kota, Linda juga berkenalan dengan beberapa YouTuber.
Hingga suatu hari, dirinya bertemu dengan Ade Londok, sosok yang sempat viral di media-media sosial karena konten jenakanya. Mengetahui dirinya sebagai bule dengan cukup banyak pengalaman menarik, beberapa stasiun televisi swasta pun menghubunginya. Linda kemudian diundang untuk acara bincang-bincang. Ketika datang ke studio stasiun televisi, dirinya berjumpa untuk pertama kalinya dengan Gus Miftah. Ulama muda yang memiliki nama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman itu kebetulan juga akan mengisi sebuah acara di studio yang sama. Sebelum acara dimulai, pimpinan pondok pesantren Ora Aji itu sempat berbincang-bincang sejenak dengan Linda bersama dengan Ade Londok dan kawan-kawan. Linda mengakui, pertemuannya dengan Gus Miftah adalah awal perjalanannya dalam mengenal Islam. Pada mulanya, ia tidak begitu tertarik pada Islam. Mayoritas orang Indonesia memang Muslim. Tetapi saat itu dirinya yakin, tradisi ramah tamah mereka timbul dari kebudayaan, alih-alih agama yang dianut. Namun, pandangan itu ternyata keliru. Sebab, Islam pun menganjurkan umatnya untuk bersikap baik, termasuk kepada tamu atau musafir. Sejak bertemu Gus Miftah, Linda kian memperhatikan aspek religi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Apalagi, kebanyakan kawannya adalah Muslim. Ia pun banyak membaca berbagai literatur tentang Islam. Ketika teman-temannya mengetahui hal itu, mereka berpikir bahwa gadis ini akan memeluk Islam. Saya tidak pernah mengakui atau mengatakan kepada siapapun bahwa ingin menjadi seorang Muslim, bahkan tidak pula kepada diri saya sendiri. Namun, sering saya bercanda dengan mengatakan, Alhamdulillah, mungkin saya waktu itu sebenarnya sudah merasa memeluk Islam, tetapi belum sampai mengakuinya, katanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya. Itulah yang juga dirasakan Linda. Perempuan Islandia itu tidak pernah menyangka, dirinya yang teguh berpaham ateis justru tertarik mengenal Islam lebih dekat. Dakwah Gus Miftah kepadanya ternyata menimbulkan kesan. Hati dan pikirannya mulai terbuka untuk mempertanyakan kembali keyakinannya selama ini. Bagaimana mungkin ia yang tadinya tiada menjadi ada? Alam semesta yang luas ini tidak mungkin ada tanpa Sang Pencipta. Cukup lama ia merenung. Akhirnya, pada pekan pertama November lalu dirinya memutuskan untuk masuk Islam. Hatinya sudah mantap meyakini kebenaran agama ini. Bersama kawannya, ia kemudian menemui Gus Miftah dan memintanya untuk membimbing pada Islam. Saya menemukan petunjuk Allah di dalam hati saya, dan Gus Miftah membantu saya menghidupkannya. Saya bersyahadat pada 17 November 2020, tepat di belakang panggung stasiun televisi swasta yang mengundang beliau, ucapnya. Sejak menjadi muslimah, Linda memiliki nama baru, yakni Aisyah. Nama itu terinspirasi dari Aisyah binti Abu Bakar yang juga salah seorang Ummahatul Mukminatul istri Rasulillah. Linda bukanlah satu-satunya yang menjadi mualaf di keluarganya. Saudara perempuannya, Dika, juga kini memeluk Islam. Mereka saling mendukung untuk terus belajar dan rutin beribadah. Linda mengaku hatinya lebih tenang sejak menjadi muslimah. Ia bahkan memutuskan untuk berhijab. Sejauh ini, dirinya terus berupaya fasih dalam membaca Al-Quran. Satu hal yang juga dinantikannya ialah bulan suci Ramadan. Sebab, kawan-kawannya mengatakan, momen sebulan penuh itu memiliki banyak keberkahan. Terima kasih sudah menonton, kita doakan semoga kita selalu diberi taufik dan hidayahnya. Amin.